Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan nama saya Nuryanto. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan wireless dan mobile dengan dosen pengampunya Dr. Ucup Darussalam STMT. Kita langsung masuk ke materinya saja. Oke. Nah, yang pertama latar belakang. Judul paper ini adalah penerapan wireless sensor network (OSN) untuk sistem pemantauan sawah tada hujan. Latar belakang ini, latar belakang dari penelitian ini adalah untuk kebutuhan mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dengan komunikasi dengan pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan di era digital dan revolusi industri 4.0. Pemantauan kondisi sawah tada hujan secara real-time dapat meningkatkan manajemen pertanian dan membantu petani mengambil keputusan yang lebih baik terkait kondisi lahan. Permasalahan umum dan khusus yang terjadi pada paper ini adalah untuk umumnya sendiri, banyak teknologi pemantauan pertanian telah dikembangkan, namun tidak semuanya sesuai dengan kondisi alam dan jenis tanah yang berbeda-beda di berbagai daerah, khususnya untuk lahan sawah, tak ada hujan yang tergantung pada air hujan. Diperlukan sistem manajemen yang baik untuk menghasilkan hasil pertanian yang optimal. Nah, untuk permasalahan khususnya sendiri, tantangan dalam pemantauan kondisi sawah pada hujan secara real time, dan pengolahan data yang dihasilkan oleh sensor agar dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani menggunakan teknologi wireless dan cloud. Tujuannya itu untuk memantau kondisi sawah pada hujan secara real time dengan menggunakan teknologi WSN, Wireless Sensor Network, yang mengintegrasikan sensor, microcontroller, dan komunikasi nirkabel. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirimkan dan disimpan di Firebase Cloud dan ditampilkan pada aplikasi berbasis Android. Outcome yang diharapkan adalah sistem yang dapat membantu petani memantau kondisi lahan mereka secara efisien dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Untuk metode keunggulannya, metode yang diusulkan memiliki beberapa keunggulan antara lain penggunaan WSN (Wireless Sensor Network) memungkinkan pemantauan data secara real time tanpa biaya dan kekacauan kabel. Maksudnya ya biar dengan menggunakan wireless itu kita tidak terlalu complicated dengan kabel ada di mana-mana ya gitu. Terus integrasi dengan Firebase Cloud itu memungkinkan penyimpanan secara real time dan efisien. Kemudian aplikasi berbasis Android memudahkan pengguna dalam memantau kondisi lahan dari mana saja dan kapan saja. Untuk implementasi metode usulan. Implementasi metode usulan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada analisa kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan alat dan sistem yang dibutuhkan seperti node MCU ESP8266, sensor DHT11, dan soil moisture, serta Firebase Cloud dan Android Studio. Nah, desain prototipe-nya itu merancang prototipe yang mengintegrasikan microcontroller dengan sensor dan modul komunikasi nirkabel. Nah, ini di sini ada gambar. Di sini desain prototipe komunikasi sensor ESP8266-nya seperti ini ya. Nah, kemudian masih diimplementasi metode usulan, perancangan sistem, mengatur komunikasi antar perangkat dan menyimpan data di cloud serta menyimpan data tersebut pada aplikasi Android. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada soil moisture, humidity, temperatur, inilah sensor-sensornya. Dia akan menangkap yang terjadi perubahan-perubahan itu, kemudian diproses dengan ESP8266. Ini akan mengkonekkan ke ini ya, ke wireless. Di sini mulai data, dia akan mengirimkan datanya ke internet, kemudian disimpan di Firebase ini diolah datanya dari BMS ini. Nah, setelah datanya diolah, kemudian data ditampilkan di aplikasi Android. Nah, kemudian saya tampilkan proses manajemen oriented data sensor. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Jadi pertama itu ada input data sensor yang diperoleh dari data dari sensor ini ya, soil moisture, humidity, dan temperatur. Kemudian data dikonversi, setelah dikonversi dia membaca IP address dan mengirim data nirkabel yang menggunakan ini apa namanya ISP ini, node MCU ESP8266.
kemudian dari data diinput ke Firebase, di DBMS diproses, diolah datanya ya, kemudian diambilkan data di Android. Itu berupa grafik dan nilai real time. Nah, seperti itu. Hasil dari implementasi. Hasil implementasi ditunjukkan melalui tabel dan grafik yang menggambarkan data rekaman dari sensor selama 3 hari. Data meliputi kelembapan tanah, kelembapan udara, dan suhu dengan berbagai rentang nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Grafik hasil rekaman menunjukkan pola hubungan antara suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Nah, ini hasil dari implementasinya. Di sini terlihat pada tabel 1, 2, dan 3 ditampilkan data hasil rekaman kelembapan tanah dengan rentang nilai ini 31% sampai 76% di hari pertama, dan 45% sampai 75% itu hari kedua, dan hari ketiga sendiri 51 sampai 60% itu untuk hari ketiga ya. Nah, hasil dari perekaman data kelembaban udara dengan rentang nilai 40 sampai 84%. 24 sampai 95 itu hari kedua. Untuk hari ketiganya itu 52 sampai 94%. Nah, hasil rekaman data suhu dengan rentang nilai 260 derajat 26 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius hari pertama. Hari kedua sendiri 21 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Di hari ketiganya itu 23 sampai 29 derajat Celcius. Nah, untuk grafiknya pada gambar 4 ini 4, 5, dan 6 dapat dilihat bahwa data hasil perekaman soil moisture, humidity, dan temperatur. Pada hari pertama dapat dilihat grafik hasil dari sensor. Jika temperatur suhu turun maka nilai humidity naik. Ini bisa dilihat. Nah, ini ya yang merah. Pokoknya jika temperatur turun maka nilai humidity naik dan soil moisture juga naik. Terjadi banyak kesamaan pola grafik dari soil moisture humidity. Dapat terjadi beberapa persinggungan grafik. Ini terjadi beberapa persinggungan grafik. Pertama adalah antara temperatur soil dan moisture yang terjadi antara jam 8 sampai 9. Jam 8 sampai 9. Persinggungan juga terjadi secara berturut antara humidity dan soil moisture antara jam 8, 9, 12, 1, dan jam 3 sampai 4. Sedangkan untuk perekaman hari kedua, untuk perekaman hari kedua, perilaku dari sistem kerja sensor dalam perekaman humidity dan temperatur memiliki pola seperti hari pertama. Ini hampir mirip dengan hari pertama sih. Di mana jika temperatur tinggi maka humidity rendah, namun terjadi penurunan signifikan pada grafik humidity. Nah, ini humidity. Humidity pada jam 10. Oh, ini. Humidity terjadi pada jam 10. Ini pada jam 12. Nah, untuk yang pada hari ketiga, hasil perekaman cenderung lebih stabil dibandingkan dengan hari pertama dan kedua. Lihat pada grafik yang dihasilkan, pergerakan perekaman data sensor tidak terjadi perubahan secara signifikan, dan pada prinsipnya pola grafik yang dihasilkan sama dengan hasil sebelumnya. Kemudian hasil analisa data. Analisa data menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara suhu dan kelembapan udara, di mana ketika suhu naik, kelembapan udara cenderung turun, dan sebaliknya. Kelembapan tanah juga menunjukkan variasi sesuai dengan perubahan suhu dan kelembapan udara. Pola data yang direkam cenderung stabil dan mengikuti tren yang diharapkan. Kesimpulannya ialah penglihatan ini menunjukkan bahwa teknologi WSN, Wireless Sensor Network, Firebase Cloud, dan aplikasi berbasis Android efektif dalam memantau kondisi sawah pada hujan secara real time. Sistem yang dikembangkan mampu merekam, menyimpan, dan menampilkan data secara efisien, membantu petani mengelola lahan mereka. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menyempurnakan sistem, termasuk peningkatan akurasi sensor dan penambahan variabel data untuk analisis yang lebih mendalam. Nah, untuk ide pengembangan selanjutnya, di sini pertama itu ada peningkatan akurasi sensor, itu mengganti atau menambah sensor dengan yang lebih akurat seperti sensor kelembaban tanah dengan resolusi yang lebih tinggi atau sensor suhu
dan kelembapan udara yang lebih sensitif. Melakukan kalibrasi rutin terhadap sensor untuk memastikan data yang dihasilkan selalu akurat. Terus ada penambahan jenis sensor. Kita bisa menambahkan sensor intensitas cahaya untuk memantau kondisi pencahayaan yang juga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Kemudian menambahkan sensor pH tanah untuk mengukur keasaman tanah yang penting untuk menentukan kesuburan tanah dan kebutuhan pemupukan. Terus kemudian ada optimisasi konsumsi daya, menggunakan teknologi pengelolaan daya yang lebih efisien agar sistem dapat beroperasi lebih lama dengan sumber daya terbatas. Misalnya memanfaatkan panel surya untuk mengisi daya, jadi tidak perlu menggunakan listrik lagi. Itu salah satu ide pengembangannya. Kemudian pengembangan algoritma pengolahan data, mengembangkan algoritma analisis data yang lebih canggih untuk memprediksi tren perubahan lingkungan dan memberikan rekomendasi pada petani. Itu menggunakan machine learning untuk menganalisa data histori, memberikan prediksi terkait kebutuhan irigasi atau pemupukan. Nah, maksudnya di sini kita bisa menggunakan machine learning atau AI untuk membantu kita agar datanya lebih akurat yang diolah oleh AI gitu ya. Ya, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.